Salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Bronixius Yohanesila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Oel Neke, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara. Aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif oleh Bronixius Yohanesila SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu pentingnya budaya dan lingkungan positif yang dapat membuat murid merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan menciptakan lingkungan dan budaya positif, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya visi sekolah impian yang diinginkan. Konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibo Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. 3. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi dicintai, diterima, berbagi, kerjasama, dan dipedulikan. Ketiga, penguasaan, meliputi harga diri dan dianggap layak. Ketiga, kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan arah hidupnya. Keempat, kesenangan, bermain, humor, antusiasme,
dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Terdiri dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman, meliputi menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadikan rendah diri, tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya adalah penghargaan, tidak aktif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi, meliputi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru terus memonitor murid. Keempat, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Contoh kasus, siswa sering terlambat datang ke sekolah. Yang pertama dengan hukuman, yakni guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Yang kedua, siswa membersihkan toilet. Yang ketiga adalah berlari mengelilingi lapangan. Yang kedua adalah konsekuensi, meliputi guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang datang terlambat dan tidak ada pengulangan atau penjelasan materi siswa tersebut, otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Selanjutnya adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga adalah restitusi, meliputi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Keempat, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Dan yang kelima adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa bolos pada jam pelajaran. Yang pertama adalah penghukum. Meliputi patuh aturan sekolah lalu beralih keliling lapangan. Kedua, pembuat rasa bersalah. Meliputi beberapa kali ibu guru harus memberitahukanmu. Bu guru kecewa sama kamu. Yang ketiga adalah teman. Ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat bu guru mengalah. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? 5. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 7. Yang pertama adalah hormat. Kami meyakini bahwa semangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, pekerja. Kami meyakini bahwa semangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa semangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dan dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan sisi anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Dan yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sisi 2, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan menambah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ini bahwa ini tidak mungkin terdengar asing buat guru, namun beliau dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sisi 3 menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah berhubungan dengan keyakinan anak, dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu tahu jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. James Baldwin pernah mengatakan bahwa anak-anak memang tidak pernah bagus dalam hal mendengarkan orang tua. Namun anak tidak pernah gagal untuk meniru orang tua mereka.